Dan kalau kita lihat, yang harus perhatikan di sini, justru salafin adalah orang yang pertama kali memperhatikan keadaan kaum muslimin lebih dari orang lain. Banyak atau ada sebagian kelompok yang mengatakan salafin nggak ada perhatian kepada kaum muslimin. Justru yang perhatian kepada kaum muslimin salafin sebelum orang lain. Kalau kita memperhatikan umat Islam, yang pertama kali kita perhatikan tentang apanya dulu? Akidahnya dulu. Akidah. Justru salafin adalah orang yang paling perhatian kepada kaum muslimin, memperbaiki akidah kaum muslimin, mengajak mereka untuk bertauhid kepada Allah, menjauhkan perbuatan syirik dan yang lainnya. Tidak terlibat dengan mereka dalam bentuk apapun pada hari raya dan juga kegembiraan mereka. Nggak boleh kita terlibat ya dengan mereka dalam bentuk apapun. Ya pada hari raya mereka, pada hari kegembiraan mereka, atau pada pesta-pesta mereka, nggak boleh kita ikut. Nggak boleh bergabung dengan mereka pada pesta-pesta mereka. Dan pesta mereka banyak, ya. Pesta mereka itu banyak. Ya pesta hari raya, ya pesta demokrasi, pesta apa aja. Pesta mereka banyak puluhan, nggak boleh ikut dalam pesta-pesta mereka. Dasarnya apa? Ayat Al-Quran. Allah berfirman dalam surah Al-Furqan ayat 72, walladzina la yashhaduna az-zura, dan orang-orang yang tidak menyaksikan az-zur, kesaksian palsu. Yang dimaksud dengan az-zur menurut Imam Mujahid, Rabi bin Anas dan yang lainnya, yang dimaksud dengan az-zur a'yadal musyrikin, yaitu hari rayanya orang-orang musyrik, nggak boleh kita ikut. Kalau kita tegaskan tentang masalah ini, bukan kita mengkafirkan penguasa, tidak. Jangan salah paham. Tapi kita berusaha bagaimana untuk melaksanakan hukum Islam, dan kita nggak boleh mengikuti ajakan mereka untuk tidak berhukum dengan hukum Islam. Dan jangan kita larut dalam hukum yang tidak berhukum dengan hukum Islam. Dan jangan kita mendukung. Ini ajaran Islam. Dan banyak ayat dalam Al-Quran yang berkaitan dengan masalah ini. Allah sampai menegur dalam surah Al-Maidah, afa hukmal jahiliyati yabghun wa man ahsanu minallahi hukman liqaumin yuqinun. Apakah hukum jahiliyah yang mereka kendaki? Enggak ada hukum yang paling baik dari hukum Allah bagi orang-orang yang yakin. Kita enggak redho, tidak terlaksana hukum Islam, kita enggak redho. Selama-lamanya kita enggak akan redho. Cuma belum kita bisa melaksanakan. Kalau belum kita bisa laksanakan, maka kita laksanakan apa yang kita mampu laksanakan. Tapi jangan mendukung hukum yang menentang hukum Allah dan Rasulnya. Itu perhatikan itu. Jangan mendukung hukum yang menentang hukum Allah dan Rasulnya. Jangan dukung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة أعزكم الله. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah karuniakan kepada kita, dan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini kita masuk hari yang pertama di bulan Ramadan 1435 Hijriah, yang merupakan bulan yang penuh dengan rahmat, bulan yang penuh dengan barokah, bulan kesabaran, bulan taubat, dan banyak lagi fadilah-fadilah dari bulan Ramadan dan juga puasa Ramadan. Maka kesempatan yang Allah berikan kepada kita, kita gunakan sebaik-baiknya untuk meraih pahala sebanyak-banyaknya di bulan Ramadan ini, dan juga kita berusaha mengerjakan kebajikan yang dapat menghapuskan dosa-dosa kita.
Yang pertama yang kita akan bahas pada ahad ini yaitu dari buku Syarah Aqidah Ahlussunnah wal Jamaah yang saya susun, dan kita akan bahas poin yang penting, yaitu poin yang berkaitan dengan akidah al-wala wal bara. Karena kalau kita lihat sebagian dari kaum muslimin itu tidak paham tentang al-wala wal bara, tentang bagaimana kita loyal, cinta, dan bagaimana kita benci menurut syariat Islam. Kepada siapa kita mencintai, loyal, setia, mendukung, dan kepada siapa yang kita harus benci menurut syariat Islam. Karena kalau kita lihat akidah ini banyak dilalaikan oleh sebagian kaum muslimin, dan sayangnya lagi sebagian talabatul ilmi tidak paham. Kalau kaum muslimin, sebagian kaum muslimin nggak paham, ya karena mereka nggak ngerti, nggak ngaji. Tapi yang sayangnya orang yang sudah ngaji, talabatul ilmi, nggak paham tentang akidah al-wala wal bara. Bahkan yang sangat disayangkan lagi, sebagian ustadz juga nggak paham tentang al-wala wal bara, nggak paham. Maka kita akan bahas dari Syarah Aqidah Ahlussunnah wal Jamaah di poin ke-65. Poin 65 dari Syarah Aqidah Ahlussunnah wal Jamaah. Jadi poin yang ke-65 di halaman 493. Iya, 493. Al-wala wal bara. Dan para ulama juga banyak, dan para masyayikh menulis tentang al-wala wal bara. Al-wala wal bara, salah satu dari prinsip akidah Ahlussunnah wal Jamaah, yaitu cinta karena Allah dan benci karena Allah, yaitu mencintai dan memberikan wala, loyalitas kepada kaum muslimin, membenci kaum musyrikin dan orang-orang kafir, serta berpaling atau bara dari mereka. Al-wala dalam bahasa Arab mempunyai beberapa arti. Antara lain mencintai, menolong, mendukung, mengikuti, dan mendekat kepada sesuatu. Selanjutnya kata al-mu'alah adalah lawan dari kata al-mu'adah atau al-adawah, yang berarti permusuhan. Dan kata al-wali adalah lawan dari kata al-adu. Al-adu artinya musuh. Kata ini juga digunakan untuk makna memantau, mengikuti, dan berpaling. Jadi kalimat ini mempunyai arti yang saling berlawanan. Dalam syariat Islam, istilah al-wala berarti penyesuaian diri seorang hamba terhadap apa yang dicintai dan diridhai oleh Allah. Saya ulangi, al-wala berarti penyesuaian diri seorang hamba terhadap apa yang dicintai dan diridhai oleh Allah berupa perkataan, perbuatan, kepercayaan, dan orang yang melakukannya. Jadi wala berarti penyesuaian diri seorang hamba terhadap apa yang dicintai dan diridhai oleh Allah berupa perkataan, perbuatan, kepercayaan, dan orang yang melakukannya. Jadi ciri utama wali Allah adalah mencintai apa yang dicintai oleh Allah dan membenci apa yang dibenci oleh Allah. Dan ia melakukannya semua itu dengan penuh komitmen. Dan dia mencintai orang-orang yang dicintai oleh Allah dan membenci orang-orang yang dibenci oleh Allah. Yang nanti akan saya jelaskan, ya. Dan ini kita menyesuaikan diri, mengikuti apa yang dicintai oleh Allah, dan kita menjauhkan apa yang dibenci oleh Allah, merupakan konsekuensi dari ilmu yang bermanfaat, seperti yang sudah pernah kita bahas di majelis ini.
sebagaimana dijelaskan oleh Al-Imam Ibn Rajab Al-Hambali dalam kitabnya Fadlu Ilmi Salaf. Beliau menjelaskan bahwa ilmu yang bermanfaat itu menunjukkan kepada dua perkara. Ilmu yang bermanfaat menunjukkan kepada dua perkara. Dan saya akan ulang lagi insyaallah pada pekan yang akan datang. Yang pertama, ilmu yang bermanfaat itu membuat seorang mukmin dan mukminah mengagungkan Allah, mentauhidkan Allah, rububiyahnya, uluhiyahnya, asma wa sifat, mengagungkan Allah SWT, mencintai Allah, mengharap hanya kepada Allah, takut hanya kepada Allah, tawakal hanya kepada Allah. Dia beriman kepada qada dan qadarnya Allah, baik dan buruk, dan sabar terhadap musibah yang menimpa dia. Ini yang manfaat yang pertama, seperti kata Ibnu Rajab. Yang kedua, manfaat yang kedua dari ilmu yang bermanfaat, konsekuensi atau manfaat dari ilmu yang sudah kita kaji manfaat itu, yaitu yang kedua, dia melaksanakan apa-apa yang dicintai oleh Allah dan menjauhkan apa yang dibenci oleh Allah. Yang kedua, hasil dari ilmu yang kita kaji, ilmu yang bermanfaat, membuahkan yang kedua, yaitu dia melaksanakan apa yang dicintai oleh Allah dan menjauhkan apa-apa yang dibenci oleh Allah. Itu penjelasan Al-Imam Ibn Rajab Al-Hambali dalam kitabnya Fadlu Ilmi Salaf. Dan saya jelaskan juga dalam buku Menuntut Ilmu Jalan Menuju Surga tentang konsekuensi dari ilmu yang bermanfaat di bab yang pertama. Dan nanti bisa lihat nanti penjelasan Al-Imam Ibn Rajab. Saya lanjutkan. Ini berkaitan dengan masalah wala. Kemudian bara dalam bahasa Arab mempunyai banyak arti. Di antaranya menjauhi, membersihkan diri, melepaskan diri, dan juga memusuhi. Ini makna bara. Jadi kata bari'a yabra'u berarti membebaskan diri dan membebaskan diri dari melaksanakan kewajiban terhadap orang lain. Sebagaimana Allah berfirman di awal surah At-Taubah, bara'atu minallahi wa rasulih. Pernyataan pemutusan hubungan dari Allah dan Rasulnya kepada orang-orang kafir. Bara berarti penyesuaian diri menurut syariat Islam yang dikatakan bara. Penyesuaian diri seorang hamba terhadap apa yang dibenci dan dimurkai oleh Allah, berupa perkataan, perbuatan, keyakinan, dan kepercayaan. Jadi ciri utama al-bara adalah membenci apa yang dibenci oleh Allah secara terus-menerus dengan penuh komitmen. Jadi bara itu membenci apa yang dibenci oleh Allah secara terus-menerus dan penuh dengan komitmen. Sekarang definisi akidah al-wala wal bara. Dari penjelasan al-wala wal bara dapat didefinisikan bahwa al-wala wal bara artinya penyesuaian diri seorang hamba terhadap apa yang dicintai oleh dan diridhai oleh Allah serta apa yang dibenci dan dimurkai oleh Allah dalam hal perkataan, perbuatan, kepercayaan, dan orang. Dari sini kemudian kaitan-kaitan al-wala bara dibagi menjadi 4. Kaitan al-wala wal bara dibagi menjadi 4. Yang pertama perkataan, yang kedua perbuatan, yang ketiga kepercayaan, yang keempat orang. Jadi kaitan akidah al-wala wal bara cakupannya dibagi menjadi 4. Yang pertama perkataan. Seperti perkataan apa saja yang diridhai oleh Allah. Seperti perkataan yang baik, berzikir, berdoa hanya kepada Allah saja, menyuruh orang berbuat yang ma'ruf, mencegah orang dari yang mungkar. Ini semua perbuatan yang baik. Ini semua perbuatan yang baik. Kebalikannya berdoa kepada selain Allah termasuk hal yang dibenci oleh Allah. Perkataan syirik, perkataan kufur,
berdusta, ghibah. Ini termasuk perkataan yang dibenci oleh Allah. Mencela, memfitnah, mengadu domba, ini termasuk perkataan yang dibenci oleh Allah. Jadi ada bentuknya perkataan yang dicintai oleh Allah, ada perkataan yang dibenci oleh Allah. Perkataan yang mulia, perkataan yang baik kepada orang tua dicintai oleh Allah. Tapi ketika orang mengatakan kepada orang tuanya, termasuk yang dibenci oleh Allah. Atau dia melaknat, atau dia memudahi orang tuanya, ini termasuk, apalagi sampai dia menengking, menghardik dan yang lainnya. Jadi ada perkataan yang dicintai oleh Allah, ada perkataan yang dibenci oleh Allah SWT. Kemudian perbuatan seperti sholat, puasa, zakat, sedekah, haji, umrah, menolong orang tua, berbuat baik kepada orang-orang miskin, berbuat kebajikan, ini semua dicintai oleh Allah. Ini semua dicintai oleh Allah. Dia menyembelih karena Allah, dia berkurban, semua dicintai oleh Allah. Tapi ada perbuatan yang dibenci oleh Allah, seperti dia menghardik orang tuanya, menengking orang tuanya, atau dia menyembelih bukan karena Allah, dia menyembelih untuk berhala, menyembelih untuk orang-orang yang sudah mati, apakah itu wali atau yang lain. Ini perbuatan yang dibenci oleh Allah, bahkan dilaknat orangnya. Atau dia meninggalkan sholat, dia tidak puasa, bakhil, tidak sedekah, ini semua dibenci oleh Allah perbuatan ini. Atau dia berbuat kemungkaran-kemungkaran yang lainnya, seperti dia riba, zina, minum khamar, berbuat bid'ah dan yang lainnya, semuanya dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini berkaitan dengan perbuatan. Yang ketiga berkaitan dengan kepercayaan. Ini contoh banyak ya, ratusan. Ini cuma di antaranya saya sebutkan. Contoh banyak, ratusan contohnya. Kepercayaan seperti keyakinan mengimani tentang rububiyah Allah, uluhiyah, asma wa sifat, menetapkannya. Ini dicintai oleh Allah. Beriman kepada Allah dicintai oleh Allah. Mentauhidkan Allah dicintai oleh Allah. Sedangkan kufur, syirik, nifaq, ini semua dibenci oleh Allah SWT. Artinya keyakinan-keyakinan seperti ini dibenci oleh Allah. Seperti keyakinan kufur, syirik, nifaq. Atau orang punya keyakinan yang dibenci oleh Allah, seperti punya keyakinan tentang hari baik, bulan baik, hari sial, bulan sial, enggak ada dalam Islam. Atau punya keyakinan bahwa batu ini punya manfaat, atau cincin ini punya manfaat, ini keyakinan yang dibenci oleh Allah. Atau keyakinan bahwa penghuni kubur itu bisa mendatangkan manfaat dan bisa melakukan bahaya, apakah itu wali, apakah itu nabi, apakah dia habib atau yang lain, orang yang sudah mati. Dia punya keyakinan bahwa kubur-kubur itu bisa mendatangkan manfaat orang yang di kubur itu. Ini keyakinan yang syirik, keyakinan yang kufur, keyakinan yang sesat, keyakinan yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Paham sampai di sini? Paham ya? Jadi keyakinan banyak di masyarakat yang dibenci oleh Allah, keyakinan itu. Seperti keyakinan orang mengatakan bahwa turunnya hujan dengan sebab bintang anu, dibenci oleh Allah dan kufur keyakinan itu. Karena hujan yang turunkan siapa? Allah SWT. Bukan karena panas, bukan karena uap, bukan karena yang lain, tapi Allah yang turunkan. Bukan karena bintang, bukan karena cuaca, bukan karena yang lain, tapi Allah yang turunkan hujan itu. Ketika orang meyakini bahwa hujan karena uapan panas, karena matahari, atau karena bintang, ini keyakinan yang kufur dan syirik, yang Allah benci keyakinan ini. Paham sampai sini? Ya, keyakinan ini harus dijauhkan. Dari anak-anak kita harus jauhkan. Nggak boleh punya keyakinan-keyakinan yang syirik. Dan masih banyak keyakinan yang ada di masyarakat. Ratusan bahkan ribuan keyakinan yang harus dibersihkan. Tapi ini perlu daurah, nggak cukup sehari. Ya, perlu daurah untuk menjelaskan keyakinan yang masih diyakini di masyarakat yang bertentangan dengan syariat Islam. Bahkan itu masih diyakini bukan oleh orang awam, oleh tokoh-tokoh masyarakat, oleh kiai, oleh ustadznya masih diyakini. Padahal ini kufur dan syirik yang harus dijauhkan sejauh-jauhnya. Kemudian orang yang berkaitan dengan orang,
yaitu orang yang mentauhidkan Allah, orang yang mentauhidkan Allah, orang yang melaksanakan salat, orang yang berpuasa, orang yang berzakat, orang yang bersedekah, orang yang taat kepada Allah dan Rasulnya, dicintai oleh Allah. Orang yang beriman dicintai oleh Allah SWT. Adapun orang kafir, orang musyrik, orang munafik dibenci oleh Allah. Perhatikan, orang kafir, orang musyrik, orang munafik, orang sekuler dibenci oleh Allah. Ingat itu. Ingat, ya, jangan sampai mendukung orang sekuler. Ingat itu, ya. Supaya ini paham tentang akidah al-wala wal bara. Bukan hanya orang awam, ustadznya harus paham tentang masalah ini. Ustadznya juga harus paham. Jangan sampai dia kemudian mencintai orang-orang kafir. Sekarang sudah banyak orang mencintai orang kafir. Mencintai orang-orang kafir, mendukung orang kafir, seperti permainan bola. Mendukung orang kafir, mencintai orang kafir, pemain bola orang kafir dicintai. Diteriak-teriak sampai dipakai kaosnya. Di mana akidah wala wal bara? Apalagi mendukung orang-orang kafir. Ini harus perhatikan ini. Jadi tentang masalah orang kafir, musyrik, munafik, orang sekuler, orang yang tidak mau melaksanakan syariat Islam dibenci oleh Allah. Dibenci oleh Allah. Kemudian selanjutnya, termasuk nanti orang yang nggak sholat, yang nggak puasa, nggak sholat, nggak puasa, nggak keluarkan zakat, nggak mau melaksanakan syariat Islam, tidak mau, jelas-jelas dia nggak mau melaksanakan syariat Islam. Ini adalah orang-orang yang dibenci oleh Allah. Dia sudah mengatakan dengan lisannya nggak mau melaksanakan syariat Islam. Ini orang yang dibenci oleh Allah SWT. Kemudian yang pembahasan yang B, yang kedua, kedudukan akidah al-wala wal bara dalam syariat Islam. Akidah al-wala wal bara memiliki kedudukan yang sangat penting dalam keseluruhan muatan syariat Islam. Akidah al-wala wal bara memiliki kedudukan yang sangat penting dalam keseluruhan muatan syariat Islam. Penjelasannya, pertama, al-wala wal bara. Penjelasannya yang pertama dari yang B ini, yang kedua, al-wala wal bara merupakan bagian penting dari makna syahadat. Al-wala wal bara merupakan makna yang penting dari makna syahadat. Maka ungkapan la ilaha illallah, arti kalimat la ilaha illallah, arti la ma'budu bihaqqin illallah, tidak ada yang disembah dengan benar kecuali Allah. La ilaha illallah artinya la ma'budu bihaqqin illallah, tidak ada yang disembah dengan benar kecuali hanya Allah. Berarti kalau makna ini la ilallah artinya la ma'budu bihaqqin Allah, konsekuensinya kita harus berlepas diri dari semua sesembahan selain Allah. Kita wajib berlepas diri dari semua sesembahan selain Allah. Allah berfirman, "Wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut." Dan sungguh kami telah mengutus seorang rasul setiap umat untuk menyerukan beribadahkan kepada Allah dan jauhkan taghut. Dalam surah An-Nahl ayat 36. Dan taghut artinya semua yang disembah selain Allah. Taghut semua yang disembah selain Allah. Dan disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab dalam kitabnya Al-Usul Ats-Tsalatsa bahwa taghut itu banyak. Taghut itu banyak. Pokoknya ada 5 kata beliau. Siapa yang hafal? Pokoknya ada 5. Siapa yang hafal? Yang pertama, saya sebutkan yang pertama. Tinggal antum lanjutkan. Iblis laknatullah. Yang pertama iblis laknatullah. Ini taghut, iblis ini. Yang kedua, orang yang mengajak dirinya untuk disembah. Orang yang mengajak orang untuk menyembah dirinya, ini taghut. Yang ketiga, orang yang dia redo untuk disembah. Yang keempat, yaitu orang yang berhukum dengan selain hukum Allah, ini taghut.
Yang kelima, dukun-dukun dan tukang sihir yang mendakwakan dirinya bahwa dia mengetahui perkara yang gaib. Ini semua taghut. Nanti antum baca lagi dalam buku Al-Usul Ats-Tsalatsa dan syarahnya. Ya, taghut itu banyak. Dengan kita diperintahkan oleh Allah untuk menjauhkan taghut. Beribadah kepada Allah, an i'budullah wajtanibu taghut. Beribadah kepada Allah dan jauhkan taghut. Sekarang kita masuk yang kedua, yang berkaitan dengan akidah al-wala wal bara. Al-wala wal bara merupakan bagian dari ikatan iman yang paling kuat. Al-wala wal bara merupakan bagian dari ikatan iman yang paling kuat. Rasulullah bersabda, "Awthaqu ural imani al-muwala fillahi wal mu'ada fillahi wal hubbu fillahi wal bughdu fillahi." Rasulullah SAW bersabda, ikatan iman yang paling kuat adalah loyalitas, kesetiaan yang kuat karena Allah, dan permusuhan karena Allah, mencintai karena Allah, dan membenci karena Allah. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani dalam kitabnya Mu'jamul Kabir dari sahabat Ibnu Abbas, dan hadis ini dihasankan oleh Syekh Al-Albani dalam silsilah hadis As-Sahihah di juz yang kedua dan di juz yang keempat. Jadi akidah al-wala wal bara merupakan bagian iman yang paling kuat. Nabi menyebutkan awthaqu ural iman, ikatan iman yang paling kuat yaitu cinta, arti loyal karena Allah, memusuhi karena Allah, mencintai karena Allah, dan membenci karena Allah. Tinggal dilihat kita ini loyalnya karena Allah atau bukan, membencinya karena Allah atau bukan, cinta karena Allah atau benci karena Allah atau bukan. Ini lihat, ini mempengaruhi iman kita. Kemudian yang ketiga, al-wala wal bara merupakan faktor utama yang menyebabkan hati dapat merasakan manisnya iman. Jadi al-wala wal bara merupakan faktor utama yang menyebabkan hati dapat merasakan manisnya iman. Rasulullah SAW ketika menyebutkan 3 hal apabila terdapat pada seorang, maka ia akan merasakan manisnya iman. Di antaranya, wa ayyuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Apabila ia mencintai seorang, ia mencintainya karena Allah. Dia harus mencintai karena Allah. Dan ingat, seorang itu dia akan dikumpulkan bersama orang yang dia cintai. Al-mar'u ma'a man ahabba. Al-mar'u ma'a man ahabba. Seorang akan dikumpulkan oleh Allah bersama orang yang dicintai. Kalau yang dicintainya orang kafir, orang munafik, maka akan dikumpulkan bersama orang itu. Kalau dia mendukung orang kafir munafik, akan dikumpulkan bersama orang itu. Kalau dia membela orang kafir atau munafik, akan dikumpulkan bersama orang itu. Dan ini sabda Rasulullah SAW. Rasulullah ketika disebutkan oleh seorang, ya Rasulullah, kapan terjadinya kiamat? Nabi teruskan pembicaraannya. Kemudian ditanya, setelah Nabi teruskan perkataannya, siapa yang tanya tadi? Aku, ya Rasulullah. Apa yang kau sudah persiapkan? Kau tanya tentang kapan terjadi kiamat, gak ada yang tahu kiamat. Hatta malaikat gak ada yang tahu. Rasul-rasul semuanya gak ada yang tahu. Malaikat semuanya gak ada yang tahu kapan terjadi kiamat. Apa yang kau sudah persiapkan? Ya, sedikit dari amal-amal saya yang saya lakukan, sholat, puasa, dan yang lainnya. Cuma hanya saya satu, cinta kepada Allah Rasulnya. Kata Rasulullah, engkau akan dikumpulkan bersama orang yang kau cintai. Anta ma'aman ahbabta. Engkau bersama orang yang kau cintai. Karena cintanya betul, tulus dari hatinya kepada Allah dan Rasulnya, Allah akan kumpulkan bersama Rasulnya nanti di jannah. Tapi ketika dia cintanya tidak tulus, tidak benar, tidak ikhlas, bahkan dia berbuat syirik dan bid'ah, gak akan bersama Nabi SAW. Begitu juga ketika dia cinta kepada
orang-orang kafir, orang-orang munafik, musuh-musuh Allah, dia cintai, maka Allah akan kumpulkan bersama orang itu. Makanya harus perhatikan ini bukan masalah kecil, masalah besar ini. Masalah besar. Jadi jangan kita mendukung atau mencintai seseorang yang jelas-jelas mereka melanggar syariat Allah dan Rasulnya. Ini masalah akidah al-wala wal bara di sini. Masalah kecintaan karena Allah dan benci karena Allah. Di mana iman kita? Kalau kita beriman kepada Rasulnya, mesti kita benci orang-orang yang jelas-jelas menentang Allah dan Rasulnya. Harus dibenci. Dan kita mencintai orang-orang yang mencintai Allah dan Rasulnya. Keempat, pahala yang sangat besar bagi orang yang mencintai karena Allah. Rasulullah bersabda, "Sab'atun yudhilluhumullah fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluh. Wa rajulani tahabba fillah, ijtama'a alaihi wa tafarraqa alaihi." Ada 7 golongan yang Allah lindungi pada hari kiamat, pada perlindungannya yang tidak ada perlindungan kecuali perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya dari 7 itu Nabi menyebutkan sallallahu alaihi wasallam, yaitu 2 orang yang saling mencintai karena Allah. Dia berkumpul karena Allah dan dia berpisah pun karena Allah. Hadis ini sahih dari Bukhari, Muslim dan yang lainnya dari sahabat Abu Hurairah. Ini tentang berkaitan pentingnya akidah al-wala wal bara dalam syariat Islam. Sekarang yang C, hukum akidah al-wala wal bara. Jadi yang pertama tadi pembahasan tentang definisi akidah al-wala wal bara. Yang kedua kedudukan akidah al-wala wal bara dalam syariat Islam. Dan yang ketiga hukum akidah al-wala wal bara. Ini ada. Kalau antum punya bukunya Syarah Akidah Ahlussunnah wal Jamaah, ada di buku Syarah Akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Yang kita bahas sekarang ini yaitu al-wala wal bara dari Syarah Akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Di poin yang ke-65. Di poin yang ke-65. Hukum al-wala wal bara dalam syariat Islam adalah wajib. Hukum al-wala wal-bara dalam syariat Islam adalah wajib. Bahkan merupakan salah satu konsekuensi dari syahadat la ilaha illallah. Bahkan merupakan salah satu konsekuensi dari syahadat la ilaha illallah. Allah berfirman di dalam surah Ali Imran ayat 28. Kalau yang bawa mushaf dilihat, kalau yang bawa bukunya dibuka bukunya. Yang bawa mushaf dilihat, yang bawa buku syarah akidahnya dilihat di halaman 497. Allah berfirman dalam surah Ali Imran ayat 28. La yattakhidul mu'minuna al-kafirina awliya'a min dunil mu'minin wa man yaf'al dzalika falaysa minallahi fi syai'in illa an tattaqu minhum tuqaa wa yuhadzirukumullahu nafsahu wa ilallahil masir. Janganlah orang-orang mukmin menjadikan orang kafir sebagai pemimpin, melainkan orang-orang yang beriman saja. Barang siapa yang berbuat demikian, niscaya dia tidak akan memperoleh apapun pertolongan dari Allah kecuali karena siasat menjaga diri dari sesuatu yang kamu takuti dari mereka. Allah juga berfirman dalam surah Al-Maidah, kemudian surah Al-Maidah surah yang kelima ayat 51. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul yahuda wan nasara awliya ba'duhum awliya'u ba'd wa man yatawallahum minkum fa innahu minhum innallaha la yahdil qaumadh dhalimin. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul yahuda wan nasara awliya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian menjadikan orang Yahudi dan Nasrani sebagai teman setia. Ba'duhum awliya'u ba'd, sebagian mereka itu saling melindungi antara satu dengan yang lainnya.
Wa may yatawallahu minkum fa innahu minhum. Dan barang siapa di antara kalian yang menjadikan mereka sebagai teman setia, maka sesungguhnya dia termasuk golongan mereka. Innallaha la yahdil qaumadz zalimin. Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim. Surah Al-Maidah ayat 51. Allah juga berfirman dalam surah Al-Maidah, ada berapa ayat? Ya. Di surah Al-Maidah Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di ayat 57. Kita melihat juga di ayat 57. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul ladzina ittakhadhu dinakum huzwa wa la'iba minal ladzina utul kitaba min qablikum wal kuffara awliya wattaqullaha in kuntum mu'minin. Wahai orang beriman, janganlah kamu menjadikan orang-orang yang telah menjadikan agama mereka sebagai olok-olok dan permainan dari orang-orang yang diberikan kitab. Artinya jangan jadikan mereka sebagai pemimpin, jangan jadikan mereka sebagai teman setia. Jadi orang-orang yang menjadikan agama mereka sebagai olok-olok dan permainan dari orang-orang yang diberikan kitab sebelum kalian dan juga orang-orang kafir. Dan hendaklah kalian takwa kepada Allah jika kalian orang-orang yang beriman. Artinya nggak boleh menjadikan mereka sebagai pemimpin, baik itu Yahudi, Nasrani, dan orang-orang musyrik yang lainnya. Allah juga berfirman dalam surah Ali Imran juga Allah ingatkan lagi tentang kita nggak boleh menjadikan orang-orang kafir sebagai teman setia dan juga orang-orang munafik. Orang-orang munafik ini semakin jauh masanya dari Nabi semakin banyak. Di masa Nabi sudah banyak, di masa sahabat tambah banyak, terus seperti itu. Antum lihat di dalam surah Ali Imran di ayat 118 Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu bitanatan min dunikum la ya'lunukum khabala waddu ma'anittum qad badatil baghdha'u min afwahihim ma tukhfi sudurum akbar qad bayyana lakumul ayati in kuntum ta'qilun. Wahai orang-orang beriman, janganlah kamu menjadikan sebagai teman setia orang selain dari kalian yang mereka tidak pernah henti-hentinya itu merusak kalian dan mereka ingin menyusahkan kalian, dan sudah tampak dari mereka itu kebencian dari mulut-mulut mereka, dan apa yang disimpan dalam dada mereka lebih besar lagi. Dan sungguh kami jelaskan kepada kalian ayat-ayat jika kalian termasuk orang-orang yang berfikir. Allah menyebutkan tentang in kuntum taqilun, jika kalian orang-orang yang berfikir, jika kalian orang-orang yang berakal. Kalau kita berakal, jangan jadikan teman setia kita orang kafir selama-lamanya. Dan jadikan teman setia kita orang-orang munafik selama-lamanya, nggak boleh. Atau orang menjadikan agamanya sebagai permainan. Banyaklah orang-orang kita lihat yang menjadikan agama mereka sebagai permainan. Mereka nggak laksanakan ibadah dengan sebenarnya, untuk permainan aja. Supaya dilihat orang banyak, ini permainan. Dan terbanyak yang seperti ini kepada orang-orang yang terjun dalam kubangan politik. Agama dipakai main-main oleh mereka. Dipakai main-main agama oleh mereka. Bukan untuk karena Allah, tapi bagaimana dukungan dari manusia. Antum lihat lagi ayatnya dalam surah Al-Mujadilah ayat 22. La tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwadduna man haddallaha wa rasulahu walau kanu aba'ahum aw abna'ahum aw ikhwanahum aw ashiratahum. Allah berfirman dalam surah Al-Mujadilah di ayat yang terakhir, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang orang yang beriman. Kalau orang yang beriman itu dia enggak akan ada cinta kepada orang-orang kafir. La tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwadduna man haddallaha wa rasulahu
walau kanu aba'ahum aw abna'ahum aw ikhwanahum aw ashiratahum ulaika kataba fi qulubihimul imana wa ayyadahum bi ruhin min wa yudkhiluhum jannatin tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha radhiyallahu anhum wa radu an ulaika hizbullah ala inna hizballahi humul muflihun. Tidaklah engkau mendapati satu kaum yang beriman kepada Allah dan hari akhir saling cinta mencintai kepada orang-orang yang menentang Allah dan Rasulnya, meskipun yang menentang Allah dan Rasulnya itu bapak mereka atau anak mereka atau saudara mereka atau keluarga mereka. Mereka orang-orang yang beriman, Allah sudah tetapkan dalam hati mereka iman, dan Allah sudah dukung mereka dan kokohkan mereka biruhim minhu ay binasrim minhu, dengan pertolongan dari Allah. Dan Allah masukkan mereka ke dalam surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai yang mereka kekal dalamnya selama-lamanya. Allah redha kepada mereka, mereka pun redha kepada Allah. Mereka adalah Hizbullah. Ketahuilah sesungguhnya Hizbullah adalah orang-orang yang menang dan beruntung. Jadi Allah menyebutkan, engkau nggak akan dapati yang namanya orang beriman kepada Allah dan akhir mencintai orang-orang yang menentang Allah dan Rasulnya. Engkau nggak akan dapati. Artinya nggak mungkin yang namanya orang beriman, dalam hati orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, di dalam hatinya mencintai musuh Allah. Nggak mungkin. Engkau nggak akan dapati. Allah khitabkan ayat ini kepada Nabi Muhammad SAW. Kata Allah, engkau nggak akan dapati yang namanya orang beriman kepada Allah dan Rasulnya itu mencintai orang-orang kafir. Nggak mungkin. Nggak mungkin. Kalau dia mencintai orang kafir, berarti imannya yang bagaimana? Iman yang nggak benar, iman yang rusak. Kalau dia beriman benar, nggak mungkin dia mencintai orang-orang kafir. Kalau dia beriman dengan iman yang benar, nggak mungkin dia mencintai orang-orang munafik, nggak mungkin dia mencintai orang-orang musyrik, nggak mungkin dia mencintai orang-orang yang jelas-jelas menentang Allah dan Rasulnya. Nggak mungkin kita mencintai orang-orang yang jelas-jelas menentang Allah dan Rasulnya, melecehkan Allah Rasulnya, menyampingkan hukum Allah dan Rasulnya, membuang hukum Allah dan Rasulnya, tidak mau melaksanakan syariat Islam. Nggak akan ada cinta kepada orang yang beriman kepada Allah Rasul. Tidak mungkin dia mencintai orang-orang yang jelas mencampakkan hukum Allah di muka bumi ini. Nggak akan dia mencintai kalau dia orang beriman. Kalau dia masih mencintai, dia masih mendukung iman yang nggak benar. Paham ini? Ini masalah akidah, bukan masalah main-main, masalah akidah ini. Ketika orang mendukung orang kafir, orang musyrik, orang munafik, orang-orang yang benci kepada Allah dan Rasulnya, dia mendukung, maka iman yang nggak benar dia. Jadi Allah tegaskan dalam ayat ini kepada Nabi Muhammad SAW, engkau nggak akan dapati yang orang-orang cinta kepada Allah Rasulnya mencintai orang-orang yang memusuhi Allah Rasulnya, meskipun yang memusuhi bapak mereka. Kalau bapaknya memusuhi Allah Rasulnya, perang dengan bapaknya. Kalau anaknya musuhi, perang dengan anaknya. Dan itu terjadi dalam perang Badar. Terjadi dalam perang Badar. Dibunuh anak membunuh bapaknya. Kenapa? Bapaknya mendukung orang-orang kafir. Orang tua membunuh anaknya karena anaknya mendukung orang-orang kafir. Terjadi dalam perang Badar. Terjadi. Nggak akan dapati. Meskipun yang membenci itu adalah saudara mereka atau keluarga mereka, nggak mungkin dia akan mencintai orang-orang yang menentang Allah dan Rasulnya. Kalau betul-betul dia beriman kepada Allah dan Rasulnya, maka iman ini harus dipupuk dengan benar. Ketika dia mencintai orang-orang yang nggak benar, mencintai orang-orang munafik, orang kafir, iman yang nggak benar, harus diperbaiki imannya. Diperbaiki imannya. Makanya para sahabat radhiyallahu ajma'in, luar biasa mereka. Ketika masuk iman dalam hati mereka, mereka membenci orang-orang musyrik, membenci orang-orang munafik, membenci orang-orang kafir. Kebencian ini tidak menafikan mereka untuk mendakwakan mereka dalam Islam. Perhatikan itu. Kebencian mereka kepada orang-orang musyrik, kafir, munafik tidak menafikan mereka mendakwakan orang-orang itu dalam Islam. Benci tetap harus ada kepada mereka. Sebagaimana kebencian ulama salaf kepada ahlul bid'ah. Mereka benci kepada tokoh-tokoh ahlul bid'ah. Benci. Dan gak bisa duduk dengan mereka selama-lamanya. Itu terdapat dalam kitab-kitab mereka. Dan ada juga saya masukkan dalam buku ini. Selanjutnya kita masuk kepada yang D, hak-hak al-wala. Nanti setelah itu hak-hak al-bara. Apa hak wala yang harus kita penuhi?
Ahlussunnah memandang bahwa dalam al-wala, kecintaan, loyalitas, terdapat hak-hak yang harus dipenuhi. Antara lain, yang pertama hijrah. Hijrah dari negeri kafir ke negeri Islam. Makanya begitu Nabi hijrah ke Madinah dan para sahabat, sebagai sahabat hijrah ke Madinah, maka diwajibkan oleh Allah untuk hijrah. Diwajibkan oleh Allah untuk hijrah. Wajib. Kalau mereka tidak hijrah, maka mereka dimasukkan oleh Allah ke dalam neraka jahanam. Allah sebutkan dalam surah An-Nisa ayat 97 sampai ayat 99. Surah An-Nisa ayat 97 sampai ayat 99. Jadi harus hijrah dari negeri kafir. Nggak boleh orang tinggal di negeri kafir selama-lamanya, nggak boleh. Nggak boleh. Maka harus kita sampaikan kepada orang-orang yang tinggal di negeri kafir untuk hijrah ke negeri kaum muslimin. Nggak boleh mereka tinggal di negeri kafir. Dengan dasar nas Al-Quran dan juga dengan dasar nas hadis Nabi yang sahih tentang masalah ini. Jadi harus hijrah. Kemudian yang kedua, dari hak al-wala, yaitu membantu dan menolong kaum muslimin. Membantu dan menolong kaum muslimin. Kalau kita cinta kepada orang muslim, maka kita wajib membantu kaum muslimin dengan lisan kita, dengan harta kita, dengan jiwa kita. Membantu dan menolong kaum muslimin, mendoakan mereka dengan kebaikan dan yang lainnya. Dan kalau kita lihat, yang harus perhatikan di sini, justru salafin adalah orang yang pertama kali memperhatikan keadaan kaum muslimin lebih dari orang lain. Banyak atau ada sebagian kelompok yang mengatakan salafin nggak ada perhatian kepada kaum muslimin. Justru yang perhatian kepada kaum muslimin salafin sebelum orang lain. Kalau kita memperhatikan umat Islam, yang pertama kali kita perhatikan tentang apanya dulu? Akidahnya dulu. Akidah. Justru salafin adalah orang yang paling perhatian kepada kaum muslimin, memperbaiki akidah kaum muslimin, mengajak mereka untuk bertauhid kepada Allah, menjauhkan perbuatan syirik dan yang lainnya. Itu yang pertama. Baru setelah itu yang lainnya, memperhatikan juga agar mereka sholat, mereka puasa, mereka zakat, sedekah, haji, umrah dan yang lainnya. Bukan yang pertama kali masalah harta, baru setelah itu nanti berkaitan dengan masalah harta. Kita wajib membantu mereka dengan harta kita, menolong mereka, memberikan makan kepada mereka, membantu orang-orang yang susah. Itu harus. Dan itu pun dalam pelaksanaan kewajiban yang syar'i. Artinya begini, artinya kita bisa melaksanakan membantu kaum muslimin yang susah dengan kita melaksanakan syariat Islam. Rukun Islam yang 5, seperti apa? Zakat. Dengan kita mengeluarkan zakat, banyak yang tertolong dari uang zakat itu kaum muslimin. Dengan kita keluarkan sedekah, banyak yang tertolong dengan sedekah itu. Banyak sekali dengan melaksanakan syariat Islam. Justru salafin yang paling pertama yang membantu kaum muslimin di dunia Islam sebelum yang lainnya. Jadi ketika orang mengatakan bahwa salafin tidak ada perhatian, justru perhatian. Perhatian pertama berkaitan dengan tauhid, berkaitan dengan akidah, berkaitan dengan ibadah mereka kepada Allah. Karena tujuan mereka hidup di dunia ini untuk apa? Untuk ibadah kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Itu yang paling pokok yang diperhatikan. Bukan masalah harta, bukan masalah yang lain, tapi yang pokok bagaimana mereka diperhatikan akidahnya, ibadahnya kepada Allah. Itu yang paling penting. Kemudian yang ketiga, mencintai kaum muslimin. Jadi mencintai kaum muslimin sebagaimana mereka mencintai diri mereka sendiri. Artinya mereka mencintai kaum mukminin dan menasihati mereka dan juga menjauhkan keburukan dari mereka
dan yang lainnya. Para ulama membagi tentang masalah hukum al-wala wal bara yang berkaitan dengan manusia ini ada 3. Ada orang yang wajib kita cintai dengan kecintaan yang tulus, seperti para rasul, para malaikat, para nabi, para sahabat radhiyallahu ajma'in. Kita wajib mencintai mereka dengan tulus karena Allah dan Rasulnya memerintahkan untuk mencintai mereka. Itu para rasul dan para nabi alaihi wasallam, para malaikat, para sahabat, kemudian orang-orang yang beriman yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, yaitu orang yang wajib untuk kita benci dan kita musuhi secara mutlak. Orang yang wajib kita benci dan kita musuhi secara mutlak, yaitu orang-orang kafir, orang-orang munafik, orang-orang musyrik. Yang ketiga, yaitu orang yang dicintai dari satu segi, dibenci dari segi yang lain. Orang yang dicintai dari satu segi dan dibenci dari segi yang lain. Dia orang beriman, dia muslim, tapi dia berbuat maksiat. Kita mencintai karena keislamannya, kita benci karena apa? Karena maksiatnya. Seperti dia orang muslim melakukan perbuatan bid'ah, kita mencintai karena keislamannya, kita benci karena perbuatan bid'ahnya dia. Jadi ada orang yang dicintai secara tulus, ada yang dibenci secara mutlak, dan ada juga yang dicintai dari satu segi dan dibenci juga dari satu segi. Ini ajaran Islam. Berarti Islam mengajarkan demikian. Tidak seperti Khawarij, tidak seperti Mu'tazilah. Kalau Khawarij, Mu'tazilah, orang muslim yang berbuat dosa dan maksiat, menurut mereka kafir, kekal neraka selama-lamanya. Menurut Mu'tazilah, mereka tidak mukmin, tidak kafir. Ini semuanya sesat. Yang benar adalah Ahlus Sunnah, bahwa orang yang berbuat dosa, berbuat maksiat, mereka tetap dikatakan sebagai orang muslim. Dia muslim dengan imannya, dia berdosa besar dengan perbuatan dosa dan maksiatnya. Kemudian yang keempat, menjaga kehormatan kaum muslimin. Artinya ini hak wala. Artinya tidak boleh kita mencari-cari kesalahan orang, mengejek, melecehkan, mencari aib. Tidak boleh menggibah, tidak boleh mengadakan namimah. Namimah artinya mengadu domba. Tidak boleh. Jadi kita harus melaksanakan hak kaum muslimin, menjaga kehormatan kaum muslimin. Pertama kali kalau kita bilang kehormatan kaum muslimin, pertama kali itu istri-istri Nabi harus kita jaga, nggak boleh sampai dicela oleh orang. Mereka adalah ummatul muminin, istrinya beliau di sorga, beliau di dunia dan juga di sorga, nggak boleh ada yang mencela. Kalau yang mencela atau mencaci maki istri Nabi atau sahabat Nabi, kafir. Sebagai penjelasan Imam Malik ketika menjelaskan ayat dalam surah Al-Fatah di ayat yang terakhir, Muhammadur Rasulullah sampai akhir ayat. Dia menyebutkan bahwa orang-orang yang mencaci maki para sahabat, mengkafirkan sahabat, dia kafir dengan dasar ayat ini. Makanya kita wajib menghormati kaum muslimin. Yang pertama kali ummatul mukminin, yang kedua para sahabat, yang ketiga para mujtahidin, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan imam-imam. Kita harus menjaga kehormatan mereka. Kemudian juga para ulama Ahlus Sunnah, kita harus menjaga kehormatan mereka. Dan juga diantara menjaga kehormatan kaum muslimin juga diantaranya
hak-hak kaum muslimin harus dijaga. Seperti hak muslim atas muslim, mengucapkan salam, menjenguk apabila dia sakit, mengantarkan jenazahnya. Kemudian tidak boleh curang dalam muamalah dengan mereka, nggak boleh memakan harta mereka dan yang lainnya. Ini berkaitan dengan hak wala. Kemudian yang kelima, bersatu dalam jamaah kaum muslimin. Di antara hak wala yaitu bersatu dalam jamaah kaum muslimin, tidak berpecah belah. Dan ini merupakan pokok dalam kita beragama. Artinya bersatunya hati kaum muslimin di atas manhaj yang hak merupakan perintah dari Allah dan Rasulnya, harus dijaga. Jangan sampai ada pecah belah, nggak boleh. Sebab Allah berfirman, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Dan akan bersatu dengan tali agama Allah, jangan berpecah belah. Allah yang memerintahkan dalam Al-Quran, nggak boleh. Dan Nabi juga memerintahkan demikian, nggak boleh memecah belah hati kaum muslimin yang sudah bersatu dan semanhaj yang hak, berpecah belah nggak boleh. Ini harus dijaga. Ini modal Islam dan modal kaum muslimin. Orang Yahudi, Nasrani, iblis laknatullah alaihim berusaha mencerai-beraikan kaum muslimin. Itu usaha mereka. Nggak pernah berhenti, siang dan malam iblis, syaitan, Yahudi, Nasrani berusaha bagaimana memecah belah hati kaum muslimin. Orang-orang Syiah demikian juga. Makanya kita jangan berpecah belah, jangan. Kita bersatu di atas manhaj yang hak. Al-kitab was sunnah ala fahmi salaf. Al-Quran was sunnah ala fahmi salaf. Jangan berpecah-pecah. Jangan berpecah belah, jangan. Ya, karena ada fatwa, mendukung fatwa, atau ada karena ijtihad, jangan sampai pecah belah karena itu. Kalau pecah belah berarti nggak benar fatwa ini. Kalau merusak persatuan kaum muslimin, nggak boleh. Makanya itu yang dikatakan oleh Syekhul Islam dalam Minhajus Sunnah. Seorang mukmin dia wajib mempelajari usul sebelum furu'. Sebab kalau dia nggak mempelajari usul, dia akan menzolimi orang lain. Itu bagus sekali perkataan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah dalam Minhajus Sunnah Nabawiyah di juz yang kelima kalau tidak salah. Beliau menjelaskan demikian. Artinya nggak boleh sampai ada sesuatu yang mencerai-beraikan kaum muslimin. Ini usul, masalah pokok. Bersatunya hati kaum mukmin. Allah berfirman, wa'tasimu bihablil jami'an wa la tafarraqu. Dan persatuan hati kaum mukminin ini luar biasa. Kalau sudah pecah, rusak, hancur dan lemah, seperti yang Allah sebutkan dalam surah Al-Anfal. Dan itu usaha dari orang-orang kafir bagaimana mencerai-beraikan hati kaum muslimin. Kemudian yang sekarang kita masuk kepada hak-hak al-bara'. Kalau tadi hak wala, sekarang kita masuk hak-hak al-bara'. Ahlussunnah memandang bahwa al-bara' terhadap hak-hak yang harus dipenuhi antara lain, yang pertama, membenci syirik dan kufur serta pengikut-pengikutnya dan senantiasa berlepas diri dari mereka. Saya ulangi, yang pertama membenci syirik dan kufur serta pengikut-pengikutnya dan senantiasa berlepas diri dari mereka. Allah berfirman dalam surah Az-Zukhruf ayat 26 ayat 27. Surah Az-Zukhruf, Allah berfirman, wa idh qala Ibrahimu li abihi wa qaumihi innani bara'um mimma ta'budun ila alladhi fatarani fa innahu sayahdin wa ja'alaha kalimatan baqiyatan fi 'aqibi la'allahum yarji'un. Jadi ayat 26 sampai 28 dalam surah Az-Zukhruf. Dan ingat tatkala Ibrahim berkata kepada ayahnya dan kaumnya, sesungguhnya aku berlepas diri dari apa yang kalian sembah, kecuali zat yang telah menciptakan aku, karena sesungguhnya Allah itu akan menunjuki aku. Dan Allah jadikan kalimat ini sebagai kalimat yang kekal pada anak cucunya, dan agar mereka kembali kepada kalimat ini, itu kepada kalimat la ilaha illallah. Yang dimaksud dengan kalimat ini menurut tafsir Ibnu Katsir yaitu kalimat la ilaha illallah. Kalimat la ilaha illallah. Ibrahim
alaihi salatu wassalam berkata kepada bapaknya dan kaumnya, sesungguhnya aku berlepas diri dari apa yang kalian sembah. Kita wajib barok kepada semua orang yang menyembah kepada selain Allah. Dinyatakan oleh Ibrahim dengan tegas. Kepada mereka yang menyembah bintang, menyembah matahari, menyembah bulan, menyembah kubur, menyembah selain Allah, menyembah patung, karena bapaknya pembuat patung Azhar ini. Ibrahim menyatakan dengan tegas, saya berlepas diri dengan apa yang kalian sembah selain Allah. Kecuali hanya Allah, saya tidak berlepas diri. Saya mencintai hanya kepada Allah yang telah menciptakan aku, dan Allah pasti akan menunjuki aku. Dan Allah jadikan kalimat ini, itu kalimat la ilallah, sebagai kalimat yang kekal pada anak cucunya, dan agar mereka kembali kepada kalimat ini. Jadi ini tegas ini. Di sini pernyataan Nabi Ibrahim alaihissalam tegas, yaitu kita harus membenci kesyirikan, membenci kekufuran, membenci orang-orang yang jelas-jelas melakukan perbuatan syirik dan kufur. Sujud kepada selain Allah, sujud kepada kubur-kubur, kita harus berlepas diri dari mereka. Apakah dia sujud kepada kubur bapaknya, nenek moyangnya, kepada pahlawan? Syirkun akbar, dia sujud kepada mereka. Tuan-tuan perhatikan, ya, ada orang-orang yang jelas-jelas sujud kepada para pahlawan, kepada orang-orang yang berjasa pada negara ini. Kufur, sujud kepada selain Allah. Sebab Allah berfirman dalam surah Jin, wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahada. Dan masjid itu milik Allah semuanya, jangan kalian berdoa kepada selain Allah padanya. Yang dimaksud masjid milik Allah yang pertama dua artinya. Yang pertama anggota sujud, a'dha'u sujud itu milik Allah. Enggak boleh anggota sujud ruku dan sujud kepada selain Allah, tidak boleh. Anggota ruku dan sujud hanya untuk Allah saja, tidak boleh kepada yang lain. Maka sungkem pun enggak boleh, tidak boleh. Sujud sungkem enggak boleh. Dia sujud hanya milik Allah, kepada Allah. Kemudian ruku enggak boleh kepada Allah. Makna yang kedua, bahwa masjid ini milik Allah. Untuk beribadah kepada Allah enggak boleh ada kesyirikan dalam masjid selama-lamanya. Di mana saja masjid itu ada, enggak boleh ada kesyirikan. Wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahada. Dalam surah Al-Jin. Antum lihat dalam surah Al-Jin ayat itu. Jadi orang-orang yang jelas-jelas syirik kepada Allah, mereka sujud kepada selain Allah, syirik. Jadi kemudian orang menganggap dia sebagai orang yang berjasa atau pahlawan. Jelas sujud kepada selain Allah. Kita harus membenci kesyirikan, kekufuran dan orang-orang yang berbuat syirik, dan berlepas diri kepada mereka selama-lamanya. Yang kedua, tidak menjadikan orang-orang kafir sebagai pemimpin dan tidak mencintai mereka serta barak dari mereka. Artinya tidak menjadikan orang kafir sebagai pemimpin, tidak menjadikan orang kafir sebagai teman yang setia, tidak mencintai mereka dan kita barak kepada mereka. Tadi Allah menyebutkan yang sudah saya bacakan dalam surah Al-Maidah ayat 51, surah Al-Maidah ayat 57, surah Al-Mujadalah ayat 22, kemudian surah Al-Mumtahanah. Ini belum kita baca surah Al-Mumtahanah. Antum lihat surah Al-Mumtahanah, surah yang ke-60. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu aduwwi wa aduwwakum awliya'a tulquna ilaihim bil mawaddah wa qad kafaru bima ja'akum minal haqq yukhrijuna ar-rasula wa iyyakum an tu'minu billahi rabbikum in kuntum kharajtum jihadan fi sabili wa ibtigha'a mardati tusirruna ilaihim bil mawaddati wa ana 'alama akhfaytum wa ma 'alantum wa may yaf'alu minkum faqad dhalla sawa'as sabil. Wahai orang-orang beriman, janganlah kalian menjadikan musuhku dan musuh kalian sebagai wali-wali, sebagai pemimpin dan sebagai teman setia yang kalian mencintai mereka, dan padahal mereka telah kafir dengan apa yang kalian bawa dari kebenaran. Mereka telah mengusir Rasul dan juga kalian. Artinya mereka tidak redha kalian beriman kepada Allah Rasulnya, dan mereka tidak mau untuk beriman kepada Allah Rabb kalian. Jika kalian keluar
jihad di jalan Allah dan mencari keridhaanku. Itu kalian jangan berbisik kepada mereka dengan kecintaan, sedangkan aku mengetahui apa yang kalian sembunyikan dan apa yang kalian tampakkan. Dan barang siapa yang melakukan demikian dari kalian, maka sungguh dia tersesat dari jalan yang lurus. Kemudian juga Allah sebutkan, antum lihat di ayat 4-nya, di surah yang sama Al-Mumtahanah, di ayat 4-nya Allah berfirman, qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim walladzina ma'ah idh qalu liqaumihim inna bura'a'u minkum wa mimma ta'buduna min dunillah kafarna bikum wa bada bainana wa bainakumul adawatu wal baghdha'u abadan hatta tu'minu billahi wahda illa qawla Ibrahim li abihi la astaghfiranna laka wa ma amliku laka min Allahi min syai' rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Dan sungguh telah ada pada diri kalian contoh teladan yang baik pada diri Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam dan orang-orang yang bersamanya ketika mereka berkata kepada kaumnya, sesungguhnya kami berlepas diri dari kalian dan apa yang kalian sembah selain Allah, kami kufur, kami mengingkari perbuatan kalian, dan sungguh telah tampak antara kami dengan kalian permusuhan dan kebencian selama-lamanya sampai kalian beriman kepada Allah saja, kecuali perkataan Ibrahim kepada bapaknya, sungguh aku akan minta ampun untuk kamu dan aku tidak bisa membela sedikit pun dari azab Allah untuk kamu. Wahai Rabb kami, kepada Engkaulah kami tawakal, kepada Engkaulah kami kembali. Jadi Allah menyebutkan tentang Nabi Ibrahim sebagai contoh. Tegas-tegas Ibrahim mengatakan kepada orang kafir, kami musuh kepada kalian, kami benci kepada kalian, sebagaimana kalian benci kepada kami. Dan permusuhan tetap ada antara kami dengan kalian sampai kalian beriman hanya kepada Allah saja. Nabi Ibrahim memintakan ampun kepada Allah, setelah itu dilarang oleh Allah. Karena Nabi nggak tahu, waktu itu belum tahu bahwa nggak boleh memintakan ampun untuk orang kafir. Setelah itu Allah turunkan ayat tentang larangan tidak boleh memintakan ampun kepada orang kafir selama-lamanya. Nggak boleh memohonkan rahmat kepada orang kafir selama-lamanya, meskipun dia bapak dan ibu sendiri. Kalau ada orang tua kita, naudzubillah, kafir, nggak boleh mintakan ampun, nggak boleh mintakan rahmat selama-lamanya, tidak boleh. Itu nas Al-Quran menyebutkan demikian. Kemudian yang ketiga, jadi yang kedua, tidak boleh menjadikan orang kafir sebagai pemimpin, tidak boleh menjadikan sebagai teman yang setia, tidak boleh mencintai mereka, tidak boleh. Gimana ya dengan orang-orang yang mencintai pemain bola, setia kepada pemain bola? Imannya di mana ini? Klub bola kafir, didukung oleh dia. Kalau saya sih pilihnya yang ini, gitu. Saya pilihnya yang ini. Antumnya orang mukmin, kok milih orang kafir? Kok ditonton orang kafir? Enggak boleh dalam Islam, tidak boleh. Ini harus, saya bawa buku ini, ya. Nanti saya bacakan kesimpulannya aja. Hakikatu Quratil Qadam, hakikat bermain bola menurut syariat Islam. Ini tebal bukunya ya, 500 halaman. Disimpulkan seluruh fatwa ulama tentang ini. Karena orang lagi gila bola sekarang ini. Jadi ada yang sebagian gila politik, ada yang gila bola. Dua-duanya nggak bagus, gila. Ya. Dan ini kena semuanya dalam pembahasan kita al-wala wal bara'. Baik yang gila politik maupun yang gila bola. Ini nanti saya bacakan terakhir kesimpulannya. Ini buku 500 halaman ya. Selanjutnya, yang ketiga, meninggalkan negeri-negeri kafir dan tidak berpergian ke sana kecuali untuk keperluan darurat, disertai kesanggupan memperlihatkan syiar-syiar agama Islam dan tanpa ada pertentangan. Yang ketiga, meninggalkan negeri kafir jadi kalau dia orang yang beriman, maka konsekuensi baroknya dia kepada orang kafir, dia harus meninggalkan negeri kafir. Nggak boleh dia tinggal negeri kafir, nggak boleh.
Sebab Allah memerintahkan untuk apa? Untuk hijrah dari negeri kafir ke negeri Islam. Dasarnya tadi surah An-Nisa ayat 97 sampai ayat 99. Tadi waktu kita bahas tentang hak al-wala. Dan Nabi ketika menaklukkan negeri-negeri kafir, Nabi suruh mereka hijrah. Nabi suruh yang Islamnya itu untuk hijrah ke negeri Islam. Nabi suruh mereka hijrah. Bab Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, "Ana bari'un min kulli muslimin yuqimu baina adhuril musyrikin." Saya berlepas diri dari setiap muslim yang tinggal di tengah orang-orang musyrikin. Saya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, berlepas diri dari orang muslim yang tinggal di tengah-tengah orang-orang musyrik. Ini diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan Tirmidzi dari sahabat Jarir bin Abdullah. Hadis ini sahih. Disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam kitabnya Irwaul Ghalil fi takhrij ahadits Manaris Sabil di juz yang kelima. Jadi Nabi SAW berlepas diri dari orang yang tinggal di tengah-tengah orang-orang kafir. Makanya nggak dibenarkan bepergian ke negeri kafir, nggak boleh kecuali buat dakwah. Dakwah boleh, mengajak. Setelah itu tinggal lagi. Tapi tinggal di sana nggak dibenarkan. Dan nggak bisa melaksanakan syiar agama Islam di negeri kafir. Azan nggak boleh keluar. Dan cari tempat sholat juga susah di negeri kafir. Kita mau salam sama siapa? Ya, kita mau senyum orang kafir. Sedangkan yang dapat sedekah senyum kepada siapa? Orang Muslim yang dapat sedekah. Kemudian juga kalau ada orang Islam sakit kata jenguk dapat pahala, orang kafir nggak dapat apa-apa. Dan yang lainnya lagi, kalau meninggal lebih susah lagi dia. Kalau meninggal, siapa yang mau ngurus jenazahnya kalau meninggal negeri kafir? Dan siapa yang mau doakan dia? Maka disuruh hijrah. Di sini juga ada maisha negeri Islam, ada. Kalau di sana ada maisha, di sini juga ada maisha. Kalau mereka katakan nggak ada tempat lain kecuali situ, dari mana? Bumi Allah luas. Justru kalau di sana gajinya besar, di sini kecil, insya Allah yang kecil ini barokah. Karena bersama kaum mukminin di sana tidak barokah. Dan masih banyak lagi mafsadahnya, tinggal negeri kafir banyak lagi mafsadahnya. Termasuk nanti dibahas oleh para ulama safar ke negeri kafir. Orang banyak jalan-jalan ke negeri kafir, nggak ada manfaatnya. Buang-buang duit ke negeri kafir. Kalau mau dia ajak anaknya, ajak keluarganya, yang terbaik apa? Umrah, haji, manfaat ke negeri Islam, bukan ke negeri kafir. Buang-buang di negeri kafir, gak ada manfaatnya sama sekali. Liburan, ajak anak untuk umrah. Liburan, ajak anak untuk haji. Itu manfaat. Bukan diajak jalan-jalan ke negeri kafir. Ini juga dibahas oleh Syekh Utsaimin rahimahullah dalam Syarah Usul Ats-Tsalatsa ketika membahas tentang masalah hijrah. Dibahas oleh beliau. Yang keempat, lanjutan daripada yang ketiga, yang keempat ini. Yang keempat, tidak boleh tinggal negeri kafir. Tidak tinggal bersama orang kafir. Karena apa? Karena orang yang tinggal bersama orang kafir, maka mereka sama dengan orang kafir, kata Rasulullah SAW. Untuk perhatikan, ini lebih keras nih yang keempat. Kata Nabi SAW, "Man jama'al musyrika wa sakana ma'u fa innahu mithlu." Barang siapa yang tinggal bersama orang musyrik, kumpul bersama orang musyrik dan tinggal bersama orang musyrik, maka dia seperti orang musyrik itu. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dari Samurah bin Jundub dan hadis ini hasan. Dihasankan oleh Syekh Al-Albani dalam silsilah hadis as-sahihah di juz yang kelima. Itu perhatikan, nggak boleh tinggal. Sekarang antum maunya ada mahasiswa kos kafir, nggak boleh tinggal bersama orang kafir. Kos bersama orang kafir nggak boleh, nggak boleh. Karena tinggal negeri kafir nggak boleh. Kos bersama orang kafir nggak boleh. Cari orang Islam yang taat kepada Allah dan Rasulnya. Kemudian yang kelima, tidak menyerupai orang-orang kafir pada apa yang telah menjadi ciri khas mereka dalam masalah dunia, seperti makan, minum, pakaian, dan juga ciri khas yang berkaitan dengan agama. Ini banyak ini orang-orang yang kadang-kadang menyerupai orang-orang kafir. Ya.
Rasul bersabda SAW, khaliful musyrikin wa wafirul liha wa ahfus syawarib. Kata Rasulullah SAW, hendaklah kalian berbeda dengan orang-orang musyrik. Hendaklah kalian memelihara jenggot kalian dan tipiskan kumis kalian. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari sahabat Abdullah bin Umar. Kata Nabi, hendaklah kalian menyalahi orang-orang musyrikin. Panjangkan jenggot kalian, pelihara jenggot kalian. Ya, jenggot nggak boleh dicukur, hukumnya haram dalam Islam. Dan sepakat seluruh ulama tentang haramnya, sepakat. Wahfu syawarib, dan tipiskan kumis kalian. Kemudian Nabi juga bersabda SAW, man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa menyerupai satu kaum, maka ia termasuk golongan mereka. Di dalam agama Islam, laki-laki dilarang mencukur jenggot. Karena mencukur jenggot adalah perbuatan yang haram. Haram. Orang-orang kafir itu mereka umumnya mereka mencukur jenggot. Orang kafir. Ada sebagian kecil dari orang kafir, dari jutaan ya, ratusan juta orang kafir, ada sebagian kecil yang memelihara jenggot. Sebagian kecil aja. Tapi umumnya mereka semua mencukur jenggot. Umumnya mereka mencukur jenggot. Dan kita orang musyrik, umumnya semua orang musyrik itu mereka mencukur jenggot. Semuanya musyrik mencukur jenggot. Hanya sedikit aja yang masih memelihara, sedikit aja. Para ulama menjelaskan, di antara Syekh Albani rahimahullah dalam kitabnya Adabuz Zifaf, beliau menjelaskan orang yang mencukur jenggot, yang pertama dia telah merubah ciptaan Allah. Merubah ciptaan Allah. Karena laki-laki berjenggot, perempuan tidak berjenggot. Laki-laki berjenggot, perempuan tidak berjenggot. Ketika dia mencukur, dia telah merubah ciptaan Allah. Yang kedua, dia menyelisih sunnah Nabi. Karena Nabi SAW berjenggot, tebal jenggotnya Nabi SAW. Dan para sahabat juga berjenggot. Kecuali yang tidak tumbuh jenggot, ada yang nggak tumbuh. Kalau nggak tumbuh, di luar kemampuan dia, la yukallifullahu nafsan illa usaha. Nggak mesti harus pasang jenggot yang palsu, nggak boleh. Memang nggak tumbuh, mau diapakan nggak tumbuh. Ada juga sahabat yang tidak tumbuh, tapi Nabi sendiri berjenggot, para sahabat berjenggot, para nabi, para rasul semua berjenggot. Dan Nabi menyuruh kita untuk memelihara jenggot. Ketika orang mencukur jenggot, dia telah menyelisih sunnah Rasulullah, dan ancamannya berat bagi orang-orang yang menyelisih perintah Nabi, berat hukumannya. Akan tertimpa fitnah atau azab yang pedih. Fitnah atau azab yang pedih. Jadi bukan hanya jenggot aja, nanti yang lain juga terkena masalah yang lain. Kemudian yang ketiga, mencukur jenggot itu menyerupai orang-orang kafir. Orang kafir tidak berjenggot. Yang keempat, mencukur jenggot menyerupai kaum wanita. Jadi wanita nggak berjenggot, laki-laki berjenggot. Ketika laki-laki mencukur jenggotnya, dia menyerupai wanita. Maka bisa jadi dia mahnus, jadi banci dia. Karena apa? Menyerupai wanita, nggak boleh. Maka dia harus pelihara jenggotnya, jangan dicukur. Dan itu juga merupakan keindahan bagi laki-laki, dan juga merupakan nikmat dari Allah bagi laki-laki. Bersyukur kepada Allah diberikan jenggot, bersyukur. Jangan dicukur, jangan dibuang nikmat itu. Nikmat dari Allah dipelihara. Kemudian yang selanjutnya, yang keenam, yaitu kaum mukminin diperintahkan untuk menyemir rambut dan menyemir uban. Karena orang Yahudi tidak menyemir rambut dan tidak mengubah warna ubannya. Kata Nabi, innal yahuda wan nasara la yasbughun fakhalifuhum. Sesungguhnya orang Yahudi dan Nasrani mereka tidak menyemir rambut mereka, maka selisih mereka. Artinya maksudnya uban ya. Bukan rambut yang udah bagus disemir. Itu orang kafir nggak boleh. Menyerupai orang kafir. Rambut sudah bagus disemir. Warnanya hijau, ya, merah, kuning, nggak boleh. Yang boleh itu adalah uban. Kalau dia beruban, itu boleh disemir. Tapi nggak boleh dengan warna hitam. Nggak boleh dengan warna hitam. Hukumnya haram. Kemudian yang ketujuh tidak menolong
tidak membantu orang-orang kafir dalam menghadapi kaum muslimin, dan tidak menjadikan mereka sebagai teman setia. Artinya tidak menolong, tidak membantu orang-orang kafir dalam menghadapi kaum muslimin, dan tidak menjadikan mereka sebagai teman setia. Untuk melihat ayatnya dalam surah Ali Imran ayat 118. Ali Imran ayat 118, Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu bitanatan min dunikum la ya'lunukum khabala wadu ma'anittum qad batal baghdha'u min afwahihim ma tukhfi suduhum akbar qad bayyana lakumul ayati in kuntum ta'qilun. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menjadikan teman orang-orang yang di luar kalangan kamu sebagai teman kepercayaan, karena mereka tidak henti-hentinya menyusahkan kamu. Mereka mengharapkan kehancuranmu. Sungguh telah nyata kebencian dari mulut mereka, dan apa yang tersembunyi dalam hati mereka lebih jahat lagi. Sungguh telah kami terangkan kepada kalian ayat kami jika kamu mengerti. Jadi nggak boleh jadikan teman setia orang-orang kafir, nggak boleh. Nggak boleh membantu mereka, nggak boleh menolong mereka, nggak boleh. Yang kedelapan, tidak terlibat dengan mereka dalam bentuk apapun pada hari raya dan kegembiraan mereka. Tidak terlibat dengan mereka dalam bentuk apapun pada hari raya dan juga kegembiraan mereka. Nggak boleh kita terlibat, ya, dengan mereka dalam bentuk apapun, ya, pada hari raya mereka, pada hari kegembiraan mereka, atau pada pesta-pesta mereka, nggak boleh kita ikut, nggak boleh bergabung dengan mereka pada pesta-pesta mereka. Dan pesta mereka banyak, ya, pesta mereka itu banyak, ya, pesta hari raya, ya, pesta demokrasi, pesta apa aja, pesta mereka banyak puluhan, nggak boleh ikut dalam pesta-pesta mereka. Dasarnya apa? Ayat Al-Quran. Allah berfirman dalam surah Al-Furqan ayat 72, walladzina la yashhaduna az-zura, dan orang-orang yang tidak menyaksikan az-zur, kesaksian palsu. Yang dimaksud dengan az-zur menurut Imam Mujahid, Rabi bin Anas dan yang lainnya, yang dimaksud dengan az-zur a'yadal musyrikin, yaitu hari rayanya orang-orang musyrik, nggak boleh kita ikut. Apakah perayaan Natal, Tahun Baru, atau apa saja, perayaan kaum musyrikin nggak boleh kita ikut, tidak boleh, tidak boleh terlibat di dalamnya, tidak boleh. Walladzina yashhaduna az-zura wa idza marru bil lagwi marru kirama, dan orang-orang yang tidak menyaksikan pesta kebohongan, perayaan kaum musyrikin, dan apabila mereka melalui orang-orang yang berbuat sia-sia, mereka lalui dengan cara orang-orang yang terhormat. Jadi kita nggak boleh terlibat dalam bentuk apapun dalam perayaan mereka. Ini penting ini. Dan kata Imam Al-Qadhi Abu Ya'la, kata beliau, tidak boleh kita menghadiri perayaan kaum musyrikin, tidak boleh. Yang kesembilan, tidak boleh memohonkan ampunan bagi mereka dan tidak juga memohonkan rahmat terhadap mereka. Artinya nggak boleh kita memohonkan ampun bagi orang-orang kafir musyrik dan tidak boleh memohonkan rahmat terhadap mereka. Allah berfirman dalam surah At-Taubah ayat 113. Surah At-Taubah ayat 113. Maka Nabi walladzina amanu wa yastaghfiru lil musyrikin walau kanu uli qurba min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim. Tidak pantas bagi Nabi dan orang-orang yang beriman memohonkan ampunan kepada Allah bagi orang-orang musyrik, sekalipun orang-orang itu kaum kerabatnya, sesudah jelas bagi mereka bahwa orang-orang musyrik itu penghuni neraka jahanam. Kemudian yang ke-12, tidak menyandarkan hukum kepada mereka.
tidak setuju dengan hukum yang dibuat oleh mereka, tidak mengikuti ajakan mereka untuk meninggalkan hukum Allah dan Rasulnya, tidak mengikuti ajakan mereka untuk meninggalkan hukum Allah dan Rasulnya. Kalau kita lihat dicampakkan hukum Allah Rasulnya, ya kita jangan ikut. Terus sekarang ini banyak orang-orang yang telah mencampakkan hukum Allah Rasulnya. Tegas-tegas dia mengatakan kita tidak akan menegakkan hukum Allah dan Rasulnya. Tegas dia katakan, jelas, dengan bahasa yang jelas, tegas. Apakah Bapak akan melaksanakan hukum Islam? Tidak, kami nggak akan melaksanakan hukum Islam. Tegas dia mengatakan. Maka kan nggak boleh kita menyandarkan hukum pada mereka, tidak boleh mengikuti mereka, tidak boleh mendukung mereka, tidak boleh mengikuti ajakan mereka untuk meninggalkan hukum Allah Rasulnya. Kita wajib melaksanakan hukum Allah Rasulnya, wajib. Dan Allah tegaskan dalam banyak ayat Al-Quran. Dan Allah ancam, wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul kafirun, wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul zalimun, wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul fasiqun. Barang siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah, maka dia termasuk orang-orang kafir. Barang siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah, maka dia orang-orang zalim. Barang siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah, maka dia orang-orang fasik. Kita tidak menuduh mereka kafir, tidak. Perhatikan ini. Tapi orang yang tidak berhukum dengan hukum Allah Rasulnya nggak boleh kita ikuti. Perhatikan. Bukan kita katakan mereka kafir, karena tentang hukum orang yang tidak melaksanakan hukum Islam dibagi oleh para ulama. Kalau dia tahu betul-betul jelas, dia tahu bahwa hukum Allah Rasulnya wajib dilaksanakan dan dia tidak mau laksanakan, dia menganggap bahwa hukum yang lain lebih baik, kafir dia kalau dia tahu. Tapi yang ada sekarang ini juhal, nggak ngerti agama, maka dibagi oleh para ulama tentang masalah ini. Ada 3 hukum, ada yang kafir, kemudian juga ada yang fasik mereka, ada yang mujtahid dalam masalah ini. Dibagi oleh para ulama dan ada di sini dalam buku Syarah Aqidah Ahlussunnah wal Jamaah. Jika kita tegaskan tentang masalah ini, bukan kita mengkafirkan penguasa, tidak. Jangan salah paham. Tapi kita berusaha bagaimana untuk melaksanakan hukum Islam, dan kita nggak boleh mengikuti ajakan mereka untuk tidak berhukum dengan hukum Islam. Dan jangan kita larut dalam hukum yang tidak berhukum dengan hukum Islam. Dan jangan kita mendukung. Ini ajaran Islam. Dan banyak ayat dalam Al-Quran yang berkaitan dengan masalah ini. Allah sampai menegur dalam surah Al-Maidah, afa hukmal jahiliyati yabghun wa man ahsanu minallahi hukman liqaumin yuqinun. Apakah hukum jahiliyah yang mereka kendaki? Enggak ada hukum yang paling baik dari hukum Allah bagi orang-orang yang yakin. Kita enggak redho, tidak terlaksana hukum Islam, kita enggak redho. Selama-lamanya kita enggak akan redho. Cuma belum kita bisa melaksanakan. Kalau belum kita bisa laksanakan, maka kita laksanakan apa yang kita mampu laksanakan. Tapi jangan mendukung hukum yang menentang hukum Allah dan Rasulnya. Itu perhatikan itu. Jangan mendukung hukum yang menentang hukum Allah dan Rasulnya. Jangan dukung. Kita harus melaksanakan hukum Islam. Dan kita nggak redho tidak terlaksana hukum Islam. Cuma bagaimana pelaksanaannya? Perlu waktu dan panjang waktunya. Puluhan tahun, mungkin 100 tahun untuk bisa melaksanakan hukum itu. Maka kita usahakan dengan dakwah, mengajak umat ini untuk berhukum dengan hukum Allah dan Rasulnya. Yang pertama untuk pribadi, keluarga, masyarakat, itu laksanakan. Tapi jangan mengajak orang yang sudah paham Al-Quran, sunnah, paham Islam, dia ajak dimasukkan lagi kepada hukum-hukum yang tidak berhukum dengan hukum Allah. Ini orang-orang yang bodoh yang seperti ini. Apakah dia orang thalibul ilm atau dia dai? Gak boleh. Justru dia harus berlepas diri dengan hukum yang tidak terlaksana dari hukum-hukum Allah dan Rasulnya. Kemudian yang terakhir, yang ke-11, yang ke-13 ya. Oh iya, yang ke-11, afwan. Tidak memulai mengucapkan salam kepada orang-orang Yahudi dan Nasrani. Nabi SAW bersabda, la tabda'ul yahuda wan nasara bis salam, la tabda'ul yahuda walan nasara bis salam, fa idza laqitum ahadahum fi tariqin fatarruhu ila adyaqi. Janganlah kalian memulai mengucapkan salam kepada orang Yahudi dan Nasrani. Apabila kalian berjumpa dengan salah seorang di antara mereka, maka hendaklah ia dorong dia ke tempat yang paling sempit. Jadi Nabi bersabda SAW dalam hadis yang sahih riwayat Bukhari, riwayat Muslim, dari sahabat Abu Hurairah,
Jangan kamu mulai ucapan salam udah Yahudi dan Nasrani. Kalau kamu ketemu dengan mereka, singkirkan mereka sampai ke pinggir. Dorong mereka sampai ke pinggir. Mereka nggak punya hak jalan di tengah jalan. Mereka harus di pinggir. Itu dulu zaman kejayaan Islam. Kalau sekarang umat Islam yang minggir. Kalau dulu itu jaya umat Islam. Orang Yahudi atau Nasrani ketemu orang Islam takut luar biasa, takut. Makanya di antara hikmahnya Nabi, kenapa Nabi ketika Id mengambil jalan yang berbeda untuk menegakkan syiar Islam takbir dan juga untuk menakut-nakuti orang kafir. Sekarang dibalik, orang Islam ditakut-takuti oleh orang kafir. Ya, ditakut-takuti. Ini kebodohan. Yang teriak penakutan ini siapa? Bukan orang awam, para ustadz. Kok bodoh? Nanti kalau kita nggak milih, nanti yang berkuasa orang kafir. Nanti ini, kok nggak percaya? Nggak ada iman. Iman di mana iman? Ilmu di mana? Cahaya ilmu itu. Kok takut dengan apa yang akan datang? Di mana iman kita kepada Allah SWT? Rekayasa orang kafir, tipu daya orang kafir, makarnya orang kafir tidak akan membahayakan orang yang beriman, kata Allah, selama mereka beriman dan bertakwa. Wa in tasbiru wa tattaqu la yadurukum kaiduhum syai'a, kata Allah. Seandainya kalian sabar dan takwa kepada Allah, itu tipu daya orang kafir, makarnya orang kafir nggak akan bisa membahayakan orang yang beriman selama-lamanya. Wajib yakin iman. Makanya yang dibaca Quran sama Sunnah, jangan dibaca internet, yang dibaca buku politik, ya rusak. Yang dibaca koran kan macam-macam informasinya. Coba baca Quran, baca tafsir, baca hadis, tambah iman kita, tambah keyakinan kita. Tapi ketika yang dibaca internet tiap hari, ya tambah rusak imannya. Ketika yang dibaca koran tiap hari, majalah, ya rusak agamanya. Maka anda baca Al-Quran tiap hari. Allah suruh baca Quran, Allah suruh baca sunnah, bukan baca majalah, bukan baca internet. Dengan alasan mengikuti perkembangan yang ada sekarang ini. Bukan tambah benar, tambah rusak akhirnya. Coba baca Quran tiap hari, baca tafsirnya, tambah iman kita kepada Allah, tambah keyakinan kita. Ini masalah akidah. Maka saya bawakan masalah akidah karena ini masalah pokok. Kok nggak diyakini oleh thalabatul ilm, oleh para ustadz? Ini akidah, bukan main-main masalah akidah ini. Saya bacakan sedikit yang berkaitan dengan masalah bola. Ya, ini juga masalah wala kepada orang kafir, yang nggak barok ya. Jelas-jelas yang ngadakan orang kafir, terjadi perjudian, terjadi persaingan, terjadi tujuan untuk menjibukkan kaum muslimin dari ibadah mereka dan yang lainnya. Di antara mahadir kuratul qadam. Artinya pelanggaran-pelanggaran yang terjadi pada permainan sepak bola. Ini saya nggak baca semuanya, sebagian aja. Ini sebagian aja sudah sampai kurang lebih ada 25. Di antaranya dhaya'u mafhumil wala wal bara. Hilang akidah wala wal bara, hilang. Kalau antum orang muslim kok nonton yang main orang kafir yang benci kepada Allah dan Rasulnya, benci dia kepada Allah Rasulnya, kok ditonton, senang lagi, dipuji lagi. Ini gimana walaknya, baroknya gimana? Kafir jelas, menentang Allah dan Rasulnya. Kok kita puji, kok kita bela, kok disanjung. Di mana akidah al-wala barok? Sampai ditinggalkan sholat, ya, sampai ditinggalkan yang lain, sampai begadang dia malam, istrinya ditinggalkan oleh dia untuk bola. Ini bodoh. Ya. Kemudian yang kedua, di antara mahdirnya, di antara mahadir, al-mahdhur tsani, al-hubbu wal bughdu li ghairillah. Tadi sudah saya bawakan bahwa kita wajib cinta dan benci karena Allah. Sekarang cintanya dan benci bukan karena Allah, karena bola. Kalau umpamanya sampai di kantor, kamu senang sama mana? Sama sini. Ah, kamu teman saya. Iya enggak? Kalau benci sama yang lain mesti seperti itu. Ini di mana bencinya dan cintanya bukan karena Allah dia, tapi karena selain Allah, karena orang kafir, karena bola.
Khawatirnya nanti di hari kiamat dikumpulkan bersama pemain bola itu yang kafir-kafir. Kan kata Nabi, almar'u ma'a man ahabba. Seseorang bersama orang yang dicintai. Kalau cintanya pada artis-artis yang kafir, ya dia akan dikumpulkan bersama mereka. Pemain bola, pemain apa saja dikumpulkan bersama mereka di hari kiamat nanti. Seorang itu dikumpulkan bersama orang yang dicintai. Kalau cintanya kepada Rasulullah, kepada para sahabat, akan dikumpulkan bersama mereka. Orang-orang mukmin yang taat, dia cinta kepada mereka. Kemudian yang ketiga, di antara larangan lagi, yaitu tasyabbuh bil kuffar. Dari permain bola ini tasyabbuh kita dengan orang-orang kafir. Karena yang mulai mengadakan permainan orang-orang kafir. Dan dibahas oleh para ulama. Kalau permainan nggak ada apa-apanya, sekedar main aja, sebagian ulama membolehkan. Tapi pun ada beberapa syaratnya yang ditentukan oleh para ulama. Cuma kita nggak bahas ini tentang masalah ini. Kemudian yang keempat, diantaranya menghidupkan dakwah jahiliyah, ya, dihidupkan ya slogan-slogan kafir itu yang diucapkan orang kafir diucapkan oleh orang muslim, slogan mereka. Kemudian juga yang kelima, akan terjadi al-qital was-sibab, akan terjadi peperangan, perkelahian, caci mencaci dan yang lainnya. Kemudian juga yang keenam, ar-rihan wal qimar, terjadinya perjudian, maisir. Dan ini udah bukti, waqi', nyata. Setiap permainan bola mesti ada perjudian. Semua nyata di Indonesia. Mesti judi. Perjudian. Dan kita mendukung perjudian. Ya. Nggak boleh kita mendukung perjudian. Nonton juga nggak dibenarkan. Kemudian yang ketujuh, yaitu terbukanya aurat. Karena auratnya laki-laki dari pusat sampai lutut, paha termasuk aurat. Kemudian juga meninggalkan sholat. Sholat ditinggalkan. Hatta di negeri Islam, permain bola ditinggalkan sholat. Karena mulainya sebelum asar, selesainya isya. Yang ditinggalkan sholat asar, maghrib dan isya. Meninggalkan sholat bukan dosa kecil, dosa besar. Lebih besar daripada dosa zina, lebih besar daripada dosa mencuri. Meninggalkan sholat, dosa besar. Disebutkan oleh Ibnu Qayyim dalam kitabnya As-Shalah wa Hukmu Tarikiha. Sholat dan hukum orang meninggalkan sholat itu. Pemain bola rata-rata nggak sholat, nggak sholat. Ini yang orang Islam, apalagi orang kafir yang mereka benci kepada Allah Rasul dan Allah benci kepada mereka. Kemudian tidak ada zikir kepada Allah. Mana ada orang lagi nonton bola zikir? Nggak ada. Yang ada teriak-teriak seperti orang kesetanan, ya, seperti kemasukan setan. Nggak ada zikir. Orang nonton bola mesti seperti orang kesetanan. Nggak ada zikir kepada Allah, nggak ada salawat kepada Nabi dan yang lainnya. Nggak ada manfaatnya semuanya. Kemudian juga diantaranya lagi yang ke-11, membuang-buang harta. Harta dibuang dengan itu. Kemudian membuang-buang waktu. Ini lebih bahaya lagi, waktu dibuang. Berapa jam dia nonton itu? Terbuang waktu. Belum lagi ditambah lagi dengan apa? Dengan adanya tarian, nyanyian, musik, lagu, bersiul, tepuk tangan, dan yang semua melanggar syariat ini. Semua melanggar syariat. Dan itu nggak lepas dari permainan bola. Mesti ada tepuk tangan, mesti ada siul, mesti ada teriak-teriakan, dan yang lainnya. Kemudian juga yang lainnya lagi, artinya saling mencela, saling melaknat, dan yang banyak, ya, itu diantaranya disebutkan. Kalau sudah seperti ini, kita mesti tinggalkan. Orang yang beriman, kata Nabi SAW, min husni islamil mar'i tarkuhu. Saya ulangi lagi, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Kebaikan Islam seorang meninggalkan apa yang tidak bermanfaat. Yang enggak manfaat buat kita, tinggalkan. Enggak ada manfaatnya. Jadi apa aja enggak manfaat, bentuknya apa saja, tinggalkan semuanya. Kita di bulan Ramadan sibukkan kita dengan ibadah kepada Allah, mengerjakan
sholat tarawih, mengerjakan puasa, baca Al-Quran. Antum hatamkan Quran. Coba antum punya target puasa ini hatam Quran 1 kali, kalau bisa 2 kali, kalau bisa 3 kali, kalau bisa 5 kali hatam. Sebagaimana ulama salaf itu menghatamkan Al-Quran. Di antara mereka ada yang 7 kali, di antara mereka ada yang 10 kali menghatamkan. Berarti setiap 3 malam hatam mereka. Coba antum usahakan. Waktu itu berharga dan Allah akan tanya tentang waktu kita. Manfaatkan waktu untuk baca Al-Quran setiap hari. Baca buku yang bermanfaat. Buku yang bermanfaat antum baca. Berapa kitab antum yang sudah baca? Berapa buku-buku Ahlussunnah yang antum sudah baca? Coba antum. Ini Ramadan kesempatan. Kemudian sibukkan diri dengan berbuat kebajikan-kebajikan yang banyak, sebanyak-banyaknya. Ini Ramadan, pintu kebaikan dibuka oleh Allah. Pintu sorga dibuka oleh Allah. Pintu langit dibuka oleh Allah. Ditutup pintu neraka oleh Allah. Dibelenggu setan kesempatan kita untuk berbuat kebajikan sekarang ini. Tinggalkan semua yang gak bermanfaat, yang dosa, yang haram, yang maksiat, tinggalkan semuanya. Kita bertaubat kepada Allah dengan taubatan nasuha. Ya, sampai di sini kajian kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.